Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifi Rizky Maulida dari kelas PAIA semester 4. Kali ini saya nggak sendiri nih, saya sama sepupu saya, Dea. Say hello, Dea. Halo. Kali ini kita akan belajar tentang filsafat pendidikan Islam. Dea, kamu udah ada bayangan belum? Apa sih itu filsafat? Belum ada. Oke, jadi aku akan jelasin nih ke kamu apa itu filsafat. Jadi, filsafat itu artinya adalah berpikir. Sampai di sini paham? Paham? Jadi, ada filsuf yang mengatakan bahwasannya seseorang itu apabila dia melihat sesuatu, kemudian dia itu memikirkannya, bertanya tentang sesuatu tersebut, maka orang itu telah berfilsafat. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kemudian kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Jadi filsafat itu terbagi menjadi kelahiran filsafat itu terbagi menjadi 4 periode. Ya. Yang pertama itu periode Yunani, kemudian yang kedua itu periode tengah, abad tengah, yang ketiga itu masa modern, periode modern, dan yang keempat itu masa kontemporer atau modern sampai sekarang. Sampai di situ? Paham. Oke. Kemudian filsafat ketuhanan dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Jadi apabila kita itu berpikir tentang Tuhan, kita yakin sama Tuhan, kita mempercayainya dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kita lakukan, kita buktikan keyakinan kita dengan perbuatan, maka kita sudah terhitung kita berfilsafat. Gimana? Ya. Oke. Kemudian manusia dalam perspektif Islam, filsafat ilmu pengetahuan. Jadi dalam perspektif Islam tentang filsafat itu bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang insan kamil, istilahnya gitu. Insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Dan di sini buktinya apa? Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin. Jadi sebisa mungkin manusia itu harus bisa menjadi suri tauladan yang baik. Oke? Terus filsafat alam dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Jadi filsafat alam, kita itu nggak hanya belajar di formal aja, di kelas, di pendidikan formal aja, tapi kita itu juga bisa melihat dari alam sekitar kita, bagaimana kita menjaganya, melestarikannya, dan tidak lupa bagaimana cara kita buat mensyukurinya, dan kita belajar dari alam. Kemudian tentang ontologi pendidikan Islam. Jadi ontologi pendidikan Islam itu salah satu ilmu filsafat yang mempelajari tentang kebenaran dan kenyataan dari sesuatu. Entah itu benar, sesuatu itu benar, dan sesuatu itu nyata. Kemudian epistemologi pendidikan itu adalah filsafat pengetahuan. Kemudian aksiologi pendidikan Islam itu adalah filsafat yang mempelajari tentang nilai. Jadi nilai itu baik atau buruk itu kita belajar dari aksiologi pendidikan ya. Kemudian pemikiran tentang masyarakat dan hubungan dengan perumusan konsep pendidikan Islam. Jadi pemikiran masyarakat. Jadi kita itu bisa mengetahui nilai kita ataupun kadar tingkat gimana sih kita itu dari masyarakat. Jadi bagaimana respon masyarakat, bagaimana tanggapan mereka, bagaimana mereka menilai kita. Nah, itu kita lihat dari masyarakat. Kemudian inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Jadi pendidikan kritis itu sangat diperlukan ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk gimana ya, kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian filsafat pendidikan pesantren. Filsafat pendidikan pesantren itu di sini itu ada beberapa unsur. Jadi unsur pesantren itu ada kiai, ada santri, ada pondok atau asrama,
Kemudian juga ada kitab kuning sebagai bahan buat belajar ya. Kemudian hakikat ilmu menurut Islam dan posisi filsafat dalam struktur ilmu. Nah, ini saling berkaitan. Kenapa? Karena filsafat itu adalah cara kita untuk sebagai pengarah kita yang menjadikan arah tujuan kita, sebagai penunjuk arah gitu istilahnya. Kenapa? Karena dalam filsafat itu pendidikan Islam khususnya itu berpacu atau berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Jadi tidak akan salah apabila kita mempelajarinya. Oke, Dea, gimana pendapat kamu tentang apa yang aku jelasin ke kamu tadi? Karena saya masih SMA, jadi isi filsafat itu agak belum paham. Oke, ya udah ya. Karena itu pendapat kamu, aku juga masih belajar, kita juga masih sama-sama belajar, maka nanti kamu ambil jurusan filsafat aja. Insya Allah. Oke, cukup teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan itu tadi pendapatnya Dea tentang penjelasan saya. Ternyata karena dia masih SMA, jadi dia masih belum nyampe gitu. Oke, semoga bermanfaat apa yang udah kamu dapat tadi. Cukup sekian, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.